Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Masita Desa NIM 2018-017130 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Laba, Arus Kas, dan Kepemilikan Institusional untuk memprediksi kondisi finansial distress studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Adapun isi proposal saya mencakup bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Adapun latar belakangnya yaitu data atau fenomena fluktuasi kondisi ekonomi yang sulit diprediksi merupakan salah satu jurang kebangkrutan bagi perusahaan apabila tidak dapat diprediksi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat beradaptasi dengan kondisi apapun sehingga dapat menghindari financial distress. Seperti kondisi sekarang ini adanya COVID-19, menurut data CNBC Indonesia, efek corona ini mempengaruhi produksi batubara menurun sehingga permintaan impor juga ikut menurun. Oleh karena itu, laba dan arus kas dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kesehatan perusahaan. Kepemilikan institusional dapat memberikan efisiensi meningkatnya penggunaan aktiva perusahaan sehingga dapat menghindari financial distress. Saya memilih perusahaan pertambangan ini alasannya karena sifat dan industri perusahaan pertambangan berbeda dengan industri yang lain. Dan seperti kita ketahui juga, tambang merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah laba dapat digunakan untuk memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020? Dan yang kedua, apakah arus kas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020? Dan yang ketiga, apakah kepemilikan institusional dapat digunakan untuk memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh laba, arus kas, dan kepemilikan institusional untuk memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Selanjutnya, manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan diharapkan pada perusahaan ini yaitu sebagai sarana menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi financial distress dan bahan pertimbangan manajemen. Yang kedua, pihak eksternal diharapkan membantu eksternal seperti investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan untuk investasi atau memberi pinjamannya. Dan yang terakhir, bagi akademisi diharapkan dijadikan referensi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penelitian selanjutnya dan pelengkap penemuan empiris yang terkait dengan financial distress. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Adapun penelitian terdahulu untuk menunjang penelitian saya, yaitu ada 5 sebagai jurnal utama saya. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber ini saya ambil dari internet melalui situs www.edx.go.id dengan metode pengumpulan data kuantitatif. Kuantitatif ini yaitu metode pengumpulan data yang berhubungan dengan angka-angka. Tempat dan waktu pengambilan data yaitu tempatnya di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu pengambilan data ini diperkirakan yaitu 2 bulan. Instrumen pengambilan data melalui laporan keuangan pada perusahaan. Sifat penelitian ini yaitu bersifat asosiatif. Asosiatif ini yaitu penelitian untuk melihat pengaruh 2 variabel atau lebih dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya yaitu seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Sampelnya yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020 dengan kriteria perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 yang menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia secara terus-menerus dan menyampaikan laporan keuangannya secara rutin. Apabila perusahaan tidak mempunyai data laporan keuangannya lengkap, maka akan dikeluarkan dari sampel. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.